Dan season 2 lanjutan dari season 1 yang tayang tahun 2024, yang season satunya Anime of the Year gue di tahun 2024. Pada saat nonton season 2, gue kurang lebih punya ekspektasi yang sama kayak gue nonton adaptasi animenya season 1. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ini masih jadi anime yang bagus dan gue rekomendasikan lu pada buat nonton. Gue masih suka kayak season 1 ya, cuman gue pribadi di season 2 feel-nya rada turun aja sih di beberapa bagian. Mungkin bagian yang gue kritisi di sini bakal rada nitpick dan gue sadar, cuman ya karena ini hal yang ngebikin enjoyment gue ke anime ini rada turun juga sih, hal yang gue mention di sini. Mungkin karena gue juga naruh standar yang rada tinggi, jadi ya rada dikecewakan sama ekspektasi gue sendiri juga sih. Tapi ya lagi-lagi balik awal, ini masih jadi adaptasi anime yang bagus sebagai orang yang baca manga sampai di titik ini juga. Anyway, langsung aja kali ya gue omongin itu dan season 2. Oh ya, ini video review ada spoiler ya. Pertama gue mau review cerita season 2 nya. Season 2 dan nge-cover 3 arc cerita, yaitu arc rumahnya Jiji, arc versus Evil Eye, dan juga terakhir arc versus Kaiju. Kalau ngomongin cerita dan korelasi sama actionnya sama gelut-gelutnya, ya tentu saling berhubungan satu sama lain dan itu punya fungsi buat memperdalam cerita, progress plotnya kayak gimana. Karena ya ini anime ya action juga gitu, shonen action pada umumnya kan. Kayak di arc rumah Jiji yang sampai gunung meletus itu ya biar gak chaos daerahnya setelah tahu ada cacing gede, gelutnya lawan cacing gede yang hipnotis orang buat bunuh diri. Terus arc Evil Eye ya nahan Evil Eye, yang juga di dalamnya ada mini arc pas mereka lawan arwah gentayangan, musisi terkenal yang muncul di foto musisi yang ada di ruang musik sekolahnya itu, yang fungsinya training arc tipis-tipis lah buat Okarun di situ. Dan arc Kaiju yang bagus buat pengenalan salah satu karakter inti lainnya, yaitu Kinta Sakata. Ujungnya buat cerita gue nggak punya komplain amat atau nyinyiran kali ya, kurang lebih ceritanya masih sama kayak manga. Ada beberapa hal yang diubah tipis-tipis biar kurang lebih ya nge-enhance animenya dan nge-challenge source materialnya yang gue suka. Kayak gue suka karena pas aja jadi kayak rada lucu aja sih, walaupun rada ada, tapi ya tetap overall gue suka sama perubahan ini. Perubahan yang gue maksud itu adalah pas Shinmomo sama Okarun baru kenalan abis battle lawan Nenek Turbo pengen ngobrol di sekolah yang ada si satu, itu tiba-tiba di sini diselipin si Kinta, sehingga gue nangkep tujuannya kenapa Kinta ditambahin di scene yang udah nanda. Mungkin itu nunjukin sebenarnya orang itu ada di situ dari awal, cuman pada nggak sadar karena dia ini macam tanda petik NPC yang orang nggak sadar keberadaannya. Dan ngeliat pengenalan karakternya ya make sense sih bagi gue ngeliat karakternya juga. Terus juga ada setup yang diselipin di sini buat arc yang gua rasa di cover di season 3-nya, kayak abis arc rumah Jiji yang gunung meletus itu, yang emaknya itu ternyata alien ya kan, kabur dari polisi gitu. Itu setup gitu, dia mau balas dendam. Terus juga si ketua kelas yang muncul cameo tipis-tipis, dan juga cliffhanger yang bagai banget pas Okarun dicium Famola yang dia ini alien yang ngendalin Kaiju. Itu gila banget sih. Cliffhanger tapi ya gak gini juga sih. Mungkin ini yang rada kurangin enjoy buat gue juga sih, cliffhangernya wadah banget tapi lucu, tapi kayak gantung yang gak ngotak gitu loh gantungnya. Ini gitu aja kali ya buat cerita. Pokoknya masih dandan banget dengan action komedinya yang ngaco banget, yang over the top banget, yang gue suka dan sesuai ekspektasi gue cerita aja, dengan bumbu drama tipis-tipis yang ada di dalamnya juga. Cocok buat cerita action komedi over the top ini. Terus aja gue mau ngomongin karakter di sini. Karakter yang ada di scene 1 ya karakternya makin diperdalam secara individu mereka ataupun hubungan antar karakternya. Hubungan Momo sama Okarun makin manis. Aira Shitaratori dengan tingkah kliki satu sisi ke Okarun, terus backstory Jiji juga diperdalam karakternya, dan tambahan karakter Sakata Kinta yang ngaco dan gue suka banget. Karakter sampingan juga dikasih screen time yang dibutuhkan buat plot. Buat Momo, Okarun sama Aira ini ya karakter yang gue rasa ada di season 2 tapi nggak terlalu banyak tambahan amat sih, karena karakter mereka dalam tanda petik udah jadi di season 1, sehingga gue nggak mention amat sih karakter mereka juga gitu. Mungkin bakal gue mention selanjutnya kalau misalnya season 3 bakal nge-cover karakter mereka lebih detail juga sih gitu. Walaupun mereka ya gue akui juga dapat karakter development kayak makin kerjasama, terus si Okarun juga latihan gitu-gitulah ya. Dari itu gue mau ngomongin fokusnya aja ke karakter yang diperdalam banget di season 2 ini. Dari ngomongin Jiji dulu. Buat karakter Jiji, gue suka hubungan dia diperdalam sama karakter Evil Eye. Gue sukanya karena apa ya, ini ngambil take berbeda juga sih di karakter yang mendapatkan kekuatan supernaturalnya dari hantu gitu. Misalnya si Okarun sama si Nenek Turbo itu kan hubungannya sama si Nenek Turbo itu macam mentor gitu, guru sama murid. Terus kalau si Aira sama si akrobatik Silky hubungannya kayak ibu dan anak gitu, ibu yang sayang banget sama anak. Dan kalau Ji sama si Villa ini ngambil trop 2 jiwa di satu badan macam Sukuna sama Yuji. Jiwa mereka ganti pakai air panas sama dingin, dan kayaknya referensi ke Ranma sumpah. Apalagi si Jiji juga nyanyi lagunya tuh. Ya papa, 一闪電
Evil Eye ini bocil yang pengen main doang karena masa lalunya jadi tumbal yang ngebikin dia nggak bisa main gitu. Dan Gigi orangnya playful banget, cocok lah jadi hostnya Evil Eye. Dan ngomongin karakter baru yaitu Sakata Kintaka, gue suka banget sama pengenalan karakternya di sini. Yang gue rasa banyak orang yang relate sama dia, orang yang susah bersosialisasi, yang cuma pengen punya temen dengan kesenangan yang serupa, tapi gak tahu caranya gimana bersosialisasi, akhirnya bertingkahnya kelihatan aneh tuh bagi orang-orang. Moga-moga bisa bersosialisasi aja sih ke depannya di karakter jujur. Gue rasa juga dia bisa disebut sebagai karakter Chunibyo deh, sumpah, dengan obsesinya dengan permeka-mekaan, per robot-robotan gitu ya. Emang bisa dibilang cuni gak sih? Dan Chunibyo-nya dia ini ngebantu banget pas mereka ngelawan kaiju dengan merubah rumahnya Momo jadi robot gede, tapi bentuknya macam patung Buddha tuh gara-gara si Momo. Nunggu dah role-nya di dalam cerita kayak gimana, diperdalam ntar role bakal gede atau apalah pas udah dianimasikan di bagian saja. Dan nunggu karakter developer dia ke depannya kayak gimana. Anyways, gitu aja ngomongin karakter. Gua spesifik ngomongin Gigi sama si Kinta karena ya mereka yang karakter diperdalam banget di season 2 ini, sedangkan si Aira, si Bowo sama si Okaron yang dalam tamu detik udah jadi gitu. Bakal gue bahas suatu saat lagi kalau misalnya di season 3 gitu mereka dapat hal major banget lah. Terus buat selanjutnya ini mungkin kritik gue paling kenceng ke ini anime, yaitu di bagian visual dan animasi. Jujur bagian ini bakal opini snobby, mungkin ya rada pedes, rada ngaco juga gitu. Tapi ini opini gue pribadi juga, dan gue nggak mau bohong gitu loh kalau misalnya ada beberapa bagian tentang visual sama animasi di anime yang rada gasrek buat gue, yang gue gak suka juga gitu, yang dan hal ini nurunin enjoyment gue. Jadi ini opini gue banget. Tapi buat visual sama animasi jujur gue rada dikecewakan, walaupun gue perlu akuin ya overall masih bagus-bagus aja, cuman gue dikecewakan juga karena visual dan animasinya nggak ada penurunan dari season 1, malah harapan gue makin improve. Cuman ternyata ada penurunan yang kerasa aja buat gue. Visual gue masih debat sama mainan warnanya, gue rasa cocok-cocok aja, kayak tiap fight pakai warna yang berbeda buat penekanan suasana tertentu. Tapi buat secara nih ya animasi pergerakan gitu-gitu, gue rasa ada bagian yang kelihatan obvious belum selesai, yang dikerjakannya buru-buru gitu loh. Dan hal ini saat lu sadar, lu bakal sadar banget. Tapi kalau lu gak sadar, mungkin lu gak bakal sadar juga. Tapi kalau lu sadar, itu lu gak bakal bisa balik gak sadar tentang hal ini lagi. Ini ada bagian yang kerasa belum kelar, yang pekerjaan yang kerasa buru-buru dan nyari celah gimana bisa kelar secepatnya, itu kerasa banget pas gue mulai sadar ini anime banyak banget pakai still frame di bagian krusial. Mungkin pemakaian still frame ini attempt buat ngebikin momen krusial lebih ngena gitu. Mungkin juga workaround karena deadline produksi, jadinya nggak bisa nggak animasin bagian yang jadi still frame. Mungkin kedua hal ini bener juga gitu, jadi pengen ngasih impact yang lebih gede pakai still frame, ataupun juga ya pakai karena deadline produksi juga gitu, jadi pakai still frame. Cuma buat gue pribadi rasanya bagian di beberapa bagian pentingnya jadi still frame ini kalau misalnya dijadiin animasi gerak itu kayak makin keren aja sih animenya buat gue pribadi jujur. Nah kayak kerasa gitu ini kayak aslinya harusnya gerak gitu buat gue pribadi, yang ngeliat gak mati cuma kagak gerak karena deadline produksi atau apa, tetek bagian gue nggak tahu dah. Bagian rada ngelantur ini bagian nitpick banget dan gua kagak suka. Tapi buat ngasih kredit yang lebih positif ke visual sama animasi ini anime, lagi-lagi gua tekenin overall masih bagus-bagus aja gitu. Kayak misalnya di saat butuh pop off jadi bagus ya, bagus banget kok. Kayak pas fight Okaron versus Evil Eye di rumahnya Ji, yang pas ada tumpukan rumah itu keren banget di dalam gunung itu. Backstory-nya Evil Eye juga keren, mainan visual dan animasinya, vibes horornya itu kenceng banget, itu bikin gua merinding. Momen Okaron sama Momo abis lawan cacing itu visual dan animasinya bagus banget di bagian karakter acting. Gue suka banget, manis banget. Terus pas episode lawan hantu musisi itu keren banget, gue suka. Pas Aira berair-air macam karakter Attack on Titan pakai gearnya itu. Bagian episode Mecha Buddha versus Kaiju itu juga oke buat gue. Jadi buat visual dan animasi buat gue pribadi ya emang ada banyak hal yang bikin gue kurang puas, kurang serak sama visual dan animasinya, rada nurunin enjoyment gue ke ini anime. Cuman kalau diperhatikan lagi sisi positif ya, yaitu sisi visual sama animasi yang bagusnya juga masih bagus-bagus aja, masih banyak bagusnya. Misalnya gimmick mainan warnanya juga bagi gue ya bagus-bagus aja gitu, dan gue rasa perlu dipertahankan karena mainan warna dan ini yang merepresentasikan lawan monster apa, lawan hantu apa, lawan alien apa. Juga mereka ini merepresentasikan lagi di dimensi lain lawannya itu, dan gue rasa emang mungkin bisa dipoles aja. Dan mungkin ya ini katanya aja ya, gue gak tahu bisa dikonfirmasi atau kagak. Ini semua mungkin terjadi karena jadwal produksinya di belakang layar juga ya rada berantakan juga gitu. Rada berantakan atau berantakan gue nggak tahu pastinya
gimana. Jadi gitu aja deh buat visual dan animasi, cukup lah gue nyinyirnya. Ngomongin soundtrack ini bagian gue yang paling bias banget soundtrack ini, karena soundtrack ke banget soundtrack ya dari season 1. Kan ya ada soundtrack yang dipakai ulang dari season 1 dan gue gak masalah sama hal itu amat sih, karena gue suka sama yang kerjain soundtrack di anime Kensuke Ushio. Jadi bias banget, gue suka banget, bagus-bagus banget soundtracknya. Dan yang soundtrack yang baru juga yang dimunculin ya bagus-bagus juga. Kayak beberapa musik baru yang gue suka yang dipakai di season 2, gue suka pas Mecha lawan Kaiju itu. Musiknya kerasa vibes jadul banget, yang gue rasa ngambil inspirasi dari series Mecha jadul dan juga Tokusatsu jadul, yang kayaknya ini musik baru sih di bagian itu. Rasa musik di bagian itu seru aja sih, kayak cocok sama suasananya juga. Karena apa ya, dan ini series as a whole itu banyak ngambil referensi dari Kaiju, banyak ngambil referensi dari Tokusatsu juga, banyak ngambil referensi dari mereka. Pokoknya banyak banget, ini series yang emang dibuat sama nerd banget gitu loh. Jadi gua rasa kalau misalnya ada fans dan yang senang hal itu juga, gua rasa bakal seneng lah hal yang mereka suka jadi homage di hal lain yang mereka suka juga gitu dah. Personal favorite gua pas mereka mainan soundtrack, mainan musik itu pas lawan hantu di sekolahan itu loh, hantu yang musisi itu. Mereka masukin Symphony number 9-nya Beethoven, itu gila banget sih, cocok sih sama suasana lawan hantu musisi, terus masukin musik yang legendaris, itu keren lah. Ini gak terlalu di remix kayak yang Overture sih, karena kalau lu bandingin sama Symphony dunia nyata ya itu mirip banget sih. Kayak gue juga ngomongin musik, gue rasa gue perlu mention insert song di anime yang pas apa tuh Exorcist Evil Eye, itu keren aja sih musik rocknya, semua gue suka di situ. Walaupun dia ini anime rada kena masalah gara-gara hal itu juga sih, tapi ya keren lah. Dan gue selipin di sini karena musik-musikan aja perlu gue mention. Oh, segitu aja dari gue buat review dari season 2 dengan segala kekurangan dan kelebihan ya. Ini masih anime yang gue rasa solid dari segala. Gue rasa ini adalah anime 8,5 dari 10, jadi masih bagus banget bagi gue. Emang buat gue pribadi gak sengana season 1, cuman kayak ya lah. Harapan gue ke season 3 ya tetap bagus, dan kalau bisa lebih bagus lagi. Dan juga ngarep judul produksinya lebih baik aja, karena kayak gue mention tadi, katanya ya judul produksi dan ini belakang layarnya rada berantakan juga, yang ngakibatin kayak mungkin ada korelasi sama bagian visual dan animasi yang gue kritik lagi. Cuman gue kagak tahu ya informasi tentang industri anime itu seringnya simpang siur sih. Pokoknya gue ngarep kalau misalnya hal tersebut bener, kayak misalnya jadwal produksinya kurang gitu ya, pada ya season 3 jadwal produksi ya diperbaiki gitu. Soalnya pasti kita setuju juga kan kalau misalnya jadwal produksi ideal bagus gitu ya bakal ngasilin produk yang bagus juga, anime yang bagus juga kan. Pokoknya gitu aja dibuat review dari season 2 anime 8,5 dari 10. Udah gitu aja, bye.